Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigi Budiarto. Saya berasal dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma, NPM 2012-0035. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana caranya dalam menentukan nilai di jurnal umum, buku besar, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai. Di soal yang pertama itu ada di tanggal 1 September. Minabahari menerima modal berupa kas 20.890 dan peralatan 34.810. Jadi, maka akun jurnal umumnya adalah kas dan peralatan beserta modal. Kas itu berada di debit sebesar 20.890 dan peralatan ada di debit sebesar 34.810. Dan modal ini berasal dari penjumlahan antara kas dan peralatan hingga hasilnya itu adalah 55.700. Oke, untuk soal yang kedua itu ada pada 4 September membeli peralatan secara kredit sebesar 3.050. Oke, maka jurnal umumnya adalah peralatan dan utang usaha. Peralatan itu diletakkan di debit sebesar 3.050 dan utang usaha juga diletakkan di kredit sebesar 3.050. Mengapa akunnya itu yang muncul utang usaha? Itu karena pembeliannya yang dilakukan secara kredit. Oke, yang soal ketiga itu ada pada 5 September membeli bahan habis pakai tunai sebesar 1.820. Oke, maka jurnal umumnya adalah bahan habis pakai pada kas sebesar 1.820 di debit dan kas ada di kredit sebesar 1.820. Pada soal nomor 4 pada tanggal 10 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 20 juta. Jadi kan kita mendapatkan pendapatan. Jadi jurnal umumnya itu adalah kas dan pendapatan jasa. Kas diletakkan di debit sebesar 20 juta dan pendapatan jasa diletakkan di kredit sebesar 20 juta. Oke, kemudian soal nomor 5, 11 September membayar sewa bulan September 2011 sebesar 13.790. Jadi maka akun jurnalnya itu adalah beban sewa, di mana beban sewa ini berada di debit sebesar 13.790 dan kas sebesar 13.790. Oke, kemudian soal nomor 6 pada tanggal 14 September membayar beban utilitas sebesar 10.050. Oke, jadi maka jurnal umumnya itu adalah beban utilitas yang berada di debit sebesar 10.050.000 dan kas berada di kredit sebesar 10.050.000. Ke soal nomor 7 yaitu pada tanggal 15 September menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan sebesar 4.800. Jadi akun jurnal umumnya itu adalah kas dan pendapatan diterima di muka, di mana kas itu berada di debit dan pendapatan diterima di muka itu berada di kredit sebesar 4.800. Oke, kemudian kita sambung soal nomor 8, 19 September menyelesaikan jasa GUID tetapi belum menerima pembayaran sebesar 21.900. Oke, jadi akun jurnalnya itu adalah piutang. Mengapa itu akunnya piutang? Karena kita belum menerima pembayaran. Itu piutang berada di debit sebesar 21.900 dan pendapatan jasa berada di kredit sebesar 21.900. Oke, kita sambung soal nomor 9. Pada tanggal 22, Tuan Tatang mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 2.500.000. Jadi akun yang kita tulis itu adalah PRIP. PRIP itu adalah bagaimana jika seseorang mengambil uang untuk kepentingan pribadinya. PRIP itu berada di debit sebesar 2.500.000 dan kas 2.500.000 berada di kredit. Oke, kita sambung soal nomor 10. Pada tanggal 23 menerima pendapatan atas jasa yang diberikan sebesar 29.550. Jadi akun jurnal umumnya itu adalah kas dan pendapatan jasa, di mana kas sebesar 29.550 berada di debit dan pendapatan jasa sebesar 29.550 yang berada di kredit. Oke, kemudian soal nomor 11 membayar beban-beban lain sebesar 2.260. Oke, jadi nama akunnya itu adalah beban lain, di mana
Beban lainnya berada di debit sebesar 2.260.000 dan kas berada di kredit sebesar 2.260.000. Oke, kita sambung soal yang terakhir, itu adalah pada tanggal 27 September membayar gaji pegawai sebesar 38.210, di mana nama akunnya itu adalah beban gaji. Beban gaji itu sebesar 38.210 berada di debit dan kas sebesar 38.210 berada di kredit. Jika sudah selesai akun dari jurnal umum ini, maka antara debit dan kredit itu dijumlahkan semua dan hasilnya itu harus sama. Oke, kemudian dalam pembuatan buku besar itu kita harus mengelompokkan dahulu akun-akunnya gitu. Itu sesuai dengan nomor akunnya. Misal ini ada akun kas pada nomor akun 101, ada akun piutang usaha pada nomor akun 102. Oke, jadi cara mencarinya itu seperti ini. Kita cari dulu, kita kelompokkan dulu akun kas, di mana saja akun kas itu berada pada jurnal umum gitu. Misal pada kas, kita cari ke atas. Pada tanggal 1 September terdapat kas di debit sebesar 20.890. Jadi itu kan kasnya berada di debit sebesar 20.890. Jadi dalam buku besar kita letakkan juga dia di debit sebesar 20.890. Ini kenapa di sini akunnya modal usaha? Karena itu ada kas dalam modal usaha. Jadi yang kita tulis adalah modal usaha pada debit sebesar 20.890. Kita ambil contoh lain, kita cari lagi kas itu berada di mana. Contoh pada tanggal 5 September bahan habis pakai, ini itu ada kas ya kan. Kas itu berada di mana? Di posisi kredit. Jadi sebesar itu kan kasnya berada di kredit sebesar 1.820. Jadi itu kita letakkan juga pada buku besar, namanya itu bahan habis pakai, karena tadi kas dalam bahan habis pakai sebesar 1.820 di kredit gitu kan. Jadi pada saldo yang tadinya 20.890 yang berada di debit itu dikurangkan dengan bahan habis pakai tadi, maksudnya kas yang ada di kredit tadi. Karena jika misalkan dia sama-sama ada di debit itu ditambah, namun jika kas itu berada di debit dan satu lagi ada di kredit, maka itu akan dikurang. Jadi hasilnya tinggal 19.070.000. Kemudian gitu seterusnya. Di sini saya tidak akan menjelaskan satu persatu karena ini tinggal memindahkannya saja gitu. Oke, kemudian kita sambung ke akun neraca ajur, neraca saldo. Jika sudah selesai tadi buku besar itu dibuat, maka akun yang akan jurnal yang akan dibuat selanjutnya itu adalah neraca saldo. Bagaimana cara membuat neraca saldo? Neraca saldo sama dibuat seperti buku besar tadi, kita tinggal memindahkannya saja. Ini memindahkan yang ada di buku besar. Tadi kan di buku besar terdapat beberapa akun yang ada di kas, yang ada di debit, dan ada beberapa akun kas yang ada di kredit. Itu bagaimana cara memindahkannya? Kita tambahkan dulu yang ada di debit tadi semua ke bawah, kemudian yang di kredit juga kita tambahkan semua, kemudian kita cari selisih antara dua ini. Jika misalkan yang di debit itu lebih banyak, maka akunnya itu diletakkan akun kas itu diletakkan di debit. Contoh ini sebesar 6.610, itu adalah selisih antara kas yang ada di debit dan ada yang di kredit tadi. Sekarang contoh yang kedua itu adalah dalam piutang usaha. Di dalam piutang usaha itu terdapat akun yaitu pendapatan jasa sebesar 21.900. Itu kan di bawahnya sudah tidak ada lagi gitu. Jadi ya akun itu kan berhubung itu di debit, jadi diletakkan di neraca saldo itu juga di debit sebesar 21.900 gitu. Jadi kalau misalkan sudah tidak ada lagi di bawahnya untuk penambahan atau pengurangan, maksudnya akun-akun lainnya ya udah tinggal dipindahkan saja ke debit gitu. Kalau misalkan dia posisinya di kredit, ya dipindahkan juga di kredit seperti itu. Dan begitu seterusnya hingga dijumlahkan semua. Jika tadi neraca saldo sudah selesai dikerjakan,
Maka selanjutnya jurnal yang akan kita dikerjakan adalah ayat jurnal penyesuaian, di mana ada beberapa akun yang akan disesuaikan. Yang pertama adalah sisa bahan pakai di tanggal 30 September sebesar 300.000, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban habis pakai di debit dan bahan habis pakai di kredit sebesar 1.520.000, di mana nominal tersebut ini didapat dari jurnal umum pada tanggal 5 September. Terdapat akun habis pakai 1.820.000, maka 1.820.000 tadi tersebut dikurangkan dari sisa habis pakai pada tanggal 30 September sebesar 300.000, maka hasilnya itu bersisa 1.520.000. Selanjutnya, pendapatan penerima yang belum ditagih sebesar 2.310.000, maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang usaha pada pendapatan jasa sebesar 2.310.000. Selanjutnya, ada beban penyusutan peralatan sebesar 1.500.000, maka jumlahnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000, dan selanjutnya beban gaji yang belum dibayar sebesar 475.000, maka jurnal penyusutannya adalah penyusutan beban gaji pada utang gaji sebesar 475.000. Dan yang terakhir itu adalah pendapatan yang teralisi sebesar 1 juta, maka jurnal pendapatan diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar 1 juta, maka hasil di jurnal penyesuaian debit dan kredit adalah 6.805.000. Selanjutnya akan menjelaskan neraca lajur. Di neraca lajur kita akan memposting saldo-saldo dari jurnal yang telah dikerjakan seperti neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian. Dari neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian kita akan mendapatkan nominal-nominal yang akan disesuaikan seperti neraca saldo penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Maka yang pertama kali diposting adalah neraca saldo. Saldo-saldo yang ada di neraca saldo dipindahkan ke neraca saldo sesuai debit kreditnya. Selanjutnya, akun-akun yang muncul di ayat jurnal penyesuaian diposting ke kolom ayat jurnal penyesuaian. Setelah itu kita akan mengerjakan kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Dan yang kedua cara mengerjakannya adalah saldo yang ada di neraca saldo itu disesuaikan dengan jurnal penyesuaian seperti akun piutang usaha. Saldonya ada di neraca saldo sebesar 1.900.000 dan di ayat penyesuaian sebesar 310.000, dan di debit dan jumlah di neraca saldo akan menjadi 24.210. Di laporan keuangan kita akan mencatat akun-akun berupa harta, hutang, dan ekuitas. Akun yang pertama didapat adalah kas sampai priv. Di sini kita hanya memindahkan nominal-nominalnya saja, lalu saldo yang hanya debit akan lebih besar daripada yang kredit. Selisih dari perhitungan itu harus sama, itu di laba rugi sebesar 6.955.000. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.